Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah yang pertama Gereja Injili Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Dan saat kita mendengarkan firman Tuhan, agar hati kita sungguh-sungguh seperti tanah yang subur untuk firman Tuhan ditabur. Yesusku, penyelamatku, tidak ada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dengan kasih Tuhan, saya mau jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini sekali lagi. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti umat Tuhan, sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama-Mu, Yesus. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji, tiada janji seperti, tidak ada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang, sekali lagi, oh, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu, setiap hari kami melihat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau juru selamat kami, Engkau penebus kami yang hidup. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu Tuhan, setiap hari kami melihat kasih-Mu. Walau kami sering tidak setia, tapi kami tidak pernah melihat matahari tidak terbit Tuhan. Walau kami melakukan kejahatan, kami tidak pernah melihat bulan tidak terbit, hujan tidak turun, bintang-bintang tidak bersinar. Ya Tuhan, betapa besar kasih-Mu, betapa besar kebaikan-Mu, betapa ajaib segala perbuatan-Mu. Kasih sayang-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Biarkan hati kami menyembah-Mu, biarkan jiwa kami menyembah-Mu. Engkau Tuhan yang baik, kasih sayang-Mu besar bagi kami. Engkau Tuhan yang setia. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Segala
kuasa tunduk di dalam nama-Mu. Nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Segala kuasa tunduk di dalam nama-Mu. Oh, biarlah segala yang bernapas memuji-Mu. Kami umat-Mu di sini memuji-Mu. Kami angkat hati kami, kami angkat suara kami, kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau. Oh Yesus, terima kasih. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa berilah. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji, tiada janji seperti, tidak ada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada janji seperti yang ada padamu. Engkau berjanji ketika kami bersehati, berseru, berdoa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berjanji bahwa Engkau mengetahui rancangan apa yang ada pada kami adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan bagi kami. Engkau yang berjanji Tuhan Yesusku, ketika kami memuji menyembah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang telah berjanji, jikalau kami berseru kepadamu, Engkau menjawab kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau yang telah berjanji, jikalau kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan melakukan dengan setia segala apa yang tertulis dalam kitab-kitab-Mu ya Tuhan, maka Engkau akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Kami umat-Mu berkumpul bersehati di sini beribadah kepadamu, memuji menyembah Tuhan yang hidup, duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Karena hanya firman-Mu yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu adalah kebenaran yang membebaskan kami dari segala belenggu-belenggu dosa, dari segala belenggu-belenggu penyakit, kelemahan, dari segala kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Firman-Mu berkuasa menegur kami Tuhan, memperbaiki kelakuan kami, mendidik kami dalam kesalahan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Kau berahmat Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami muliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam
dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Apa kabarnya pagi ini? Puji Tuhan, kita bersyukur kita semua sehat, saudara. Kita semua kuat dan saya melihat semua wajah-wajah saudara sukacita. Kita datang di rumah Tuhan dan membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin, saudaraku. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita. Haleluya. Lihat dulu kiri kanan saudara. Sudahkah dia senyum? Sudahkah dia bersuka cita? Katakan apapun masalahmu saudaraku, tinggalkan dulu. Lupakan dulu arsy yang di rumah itu. Haleluya. Haleluya. Boleh refrennya sekali lagi sama-sama. Bersuka. Mana suara umat Tuhan? Bersuka dalam Tuhan. Mari. Lagi. Sama-sama bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Lagi sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Kami bersuka cita karena Kau Tuhan. Kita menyanyi lagi Bapak Ibu. Hatiku senang, hatiku girang karena hadirat Tuhan ada di sini. Kalau Tuhan ada di sini Bapak Ibu, tentu kita akan bersuka cita. Haleluya. Mari
semua bertepuk tangan. Sama-sama. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang kau hadapi akan terlepas. Dan lagi, hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan. Apapun masalahmu saudaraku akan terlepas dalam hati. Mari puji dan sembah Tuhan. Bebaskan roh untuk menyembahnya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku lagi. Hatiku senang, hatiku senang, yeah. Amin. Ada di sini. Apapun masalah yang kau hadapi akan terlepas. Mari puji dan sembah Tuhan. Bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku. Mari puji dan sembah Tuhan. Mari puji dan sembah Tuhan. Bebaskan roh untuk menyembahnya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang, aku bebas, aku bebas, aku sembuh, aku menang. Lagi, aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya. Sudah sukacita semua Bapak Ibu. Supaya lebih semangat, mari kita bangkit berdiri karena firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Semangat, semangat. Sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengejar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, ratakan tanda bergelombang. Oh, timbullah tanda yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar, menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu. Amin. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, ratakan tanda bergelombang. Bulan tanda yang berubah menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah menjadi siap dibangun. Umat Tuhan saja katakan, ratakan tanda bergelombang, ratakan tanda bergelombang. Amin. Jadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda
menjadi siap di atas dasar iman. Tantangannya bergelombang, himpunan nada yang berubah. Menjadi siap dibangun lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah, berkati kiri kanan saudara, biarlah rohmu menyala, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah. Biarlah rohmu menyala lagi, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ada banyak waktu, ada banyak waktu. Lihatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai, langkahkan segala beban dan dosa yang berlari daripada tujuan. Hilang kami, oh, oh, biarlah rohmu, biarlah rohmu lagi, biarlah rohmu, layanilah Tuhan. Biarlah roh lagi, biarlah rohmu, biarlah rohmu dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah roh kami menyala-nyala dan melayani Engkau. Amin. Kami tidak pernah berkata lelah, capek, Tuhan. Karena apapun yang kami perbuat tidak pernah sebanding dengan apa yang telah Kau korbankan bagi kami, Tuhan. Kami menyadari, Tuhan, tubuh kami lemah, tetapi Roh Kudus yang menguasai kami, membangkitkan kami, memampukan kami untuk dapat mengerjakan panggilan-Mu dalam hidup kami. Ku rindu setiap waktu hidup dalam kebenaran-Mu. Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari kita berserah kepada Tuhan. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja yang berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Izinkan Roh Kudus yang menguasai kita sepenuhnya, Bapak Ibu. Sambil mengangkat kedua belah tangan, kita katakan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku sekali lagi Bapak Ibu, jangan keakuan kita yang berdaulat, biarlah Tuhan yang berdaulat Bapak Ibu. Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas hidupku. Ku berserah kami berserah penuh kepadamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkaulah pemilik hidup kami. Kami berserah kepadamu. Kami berserah kepadamu. Kami serahkan. Kami serahkan. Kami tinggikan Yesus, Engkaulah Tuhan. Yesus, Engkaulah
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja dalam hidup kami. Amin. Engkaulah Allah yang dahsyat Tuhan, yang menguasai hidup kami sepenuhnya. Dan Engkau yang kami sembah. Amin. Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami tinggikan. Amin. Karena hanya karena kasih-Mu dan pengorbanan-Mu Bapa, Engkau serahkan anak-Mu yang tunggal agar kami diselamatkan, agar kami dibenarkan. Amin. Tuhan, sungguh besar dan dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau tidak berhenti sampai di sana Tuhan. Tapi Engkau mengajari kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Supaya kami bisa maksimal bagi kerajaan-Mu Tuhan. Berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Memberi dampak Tuhan bagi sekeliling kami. Selewat hidup kami, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Banyak jiwa-jiwa dipengaruhi bagi Kristus. Karena Roh Kudus Allah dan firman Allah mengubahkan kami. Tuhan, sebentar ini kami belajar daripada firman-Mu. Bukakan mata rohani kami Tuhan, berikan kami pemahaman yang benar akan kebenaran firman-Mu. Dan itu yang kami renungkan, itu yang kami perkatakan, itu yang kami lakukan sepanjang umur hidup kami. Sehingga hidup kami Tuhan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Terlebih-lebih hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, urapilah dengan urapan yang dari maha tinggi, dari urapan dari sorga Tuhan. Penuhkan hati hamba-Mu dengan kasih yang daripada-Mu, sehingga setiap perkataan bibir mulut hamba-Mu hanya isi hati-Mu saja Tuhan. Dan itu memberkati kami semuanya, sehingga yang berdosa Engkau ampuni, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang tertawan Engkau lepaskan Tuhan. Yang lapar haus akan kebenaran firman-Mu, Engkau puaskan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemimpin pujian, ya, singer, dancer dan juga pemain musik. Salam Bapak Ibu. Apa kabar semua? Luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Kita percaya minggu-minggu yang akan datang lebih banyak lagi kita yang kumpul ibadah yang pertama di tempat ini. Amin. Ya, saya berdoa semuanya kursi yang kosong, semuanya dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Dan ini juga biarlah menjadi beban saudara. Kalau ada di kiri kanan saudara yang kosong, doakan minggu depan ada yang duduk di sini Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, untuk itu kita semua harus bersaksi. Semua kita harus menginjil. Semua kita harus memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Bagaimana bisa kita bersaksi menginjil, beroleh keberanian? Kalau kita hidup bersekutu intim dengan Tuhan. Hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita menyenangkan Tuhan. Amin. Dan hidup kita penuh dengan kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang doa Nehemia. Ya, Nehemia itu berdoa, ya, sangat sungguh luar biasa, dahsyat kuasa doanya. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Nehemia? Ya, ketika dia mendengar bangsanya yang tinggal di Yerusalem dalam keadaan tercelah. Dan Yerusalem kota kebanggaan orang Israel. Oh, sudah menjadi tinggal puing-puing saja. Bapak Ibu, Nehemia bisa saja menikmati pekerjaannya, menikmati kenyamanan yang ada pada saat itu. Karena dia pada saat itu adalah juru minum raja. Tetapi Nehemia mengambil keputusan memperdulikan bangsanya.
Kita sedikit ulangi ya firman Tuhan minggu yang lalu ya. Ya. Nehemia memperdulikan bangsanya. Karena pada ayat 1 dan 2 ya dikatakan, apa dikatakan? Dia mendengar dari Hanani apa yang terjadi di Yerusalem. Dan pada saat itu Nehemia melayani sebagai juru minum raja Artasasta I. Tentu sebagai juru minum raja dia tinggal di sana dengan kehidupan yang baik atau keadaan yang nyaman, mapan hidupnya. Bapak Ibu, namun demikian dia peduli akan keadaan bangsanya dan menanyakan perihal bangsanya kepada salah seorang saudaranya Hanani. Nehemia tidak hidup untuk dirinya sendiri saja. Nehemia tidak hidup untuk kenyamanan dirinya sendiri saja. Nehemia peduli. Ayo kita jangan hidup untuk diri kita sendiri saja. Mari perhatikan saudara kita serumah, saudara kita tetangga, lebih jauh saudara sekampung. Amin. Dan lebih jauh lagi saudara sekota, bahkan seluruh bangsa kita Republik Indonesia ini. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita dalam pidato kepresidenan tanggal 16 Agustus yang lalu. Ayo jangan kita abai. Tapi jangan juga kita takut. Jangan kita mengeluh. Tapi kita peduli. Amin. Ya, selaku dia mendengar bahwa bangsanya yang kembali ke Yehuda dari Babel dan Persia sedang dalam kesulitan dan tembok Yerusalem masih berupa puing-puing. Apakah Nehemia hanya cukup prihatin? Tidak. Tapi Nehemia berdoa. Dan banyak dalam pasal-pasal selanjutnya Nehemia ini banyak berdoa. Apapun yang hendak dilakukan Nehemia, dia selalu berdoa meminta petunjuk Tuhan. Pasal 1 ayat 4 dituliskan, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Bukan 1 jam, bukan 1 hari, tetapi beberapa hari aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Dia berdoa dan berpuasa beberapa hari lamanya. Bapak Ibu, bahkan kalau kita baca selanjutnya, ya, karena doa Nehemia ini terjawab sesudah 4 bulan kemudian. Dia bertekun, dia bersungguh-sungguh. Dalam suatu tindakan juga sudah ditawarkan raja. Dia juga ambil sikap berdoa. Dalam Nehemia 2 ayat 4 dikatakan, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Raja bertanya, Nehemia, apa yang kau inginkan? Nehemia nggak langsung jawab. Karena ayat Alkitab ini berkata, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Sehingga dia meminta permohonan 1, 2, 3. Berguna untuk membangun bangsanya. Bapak Ibu, dalam keadaan apapun mari kita memiliki sikap yang berdoa. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Bertanya dengan Tuhan. Amin. Bahkan dalam pasal 4 ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ada musuh, ada oposisi yang tidak senang mereka membangun. Mereka bukan langsung ambil parang, kelewang, kejar itu musuh, tidak. Kalau ada orang menjengkelkan saudara, jangan ambil parang atau belati dari belakang. Kejar dia atau ambil balok. Tetapi apa yang diambil oleh Nehemia dan bangsa Israel, mereka berdoa. Mereka berdoa. Ada pujian berkata, dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung. Dengan berdoa semua berlalu. Nehemia berdoa.
Karena dia tahu dengan berdoa Tuhan turut campur dalam setiap apa yang dihadapinya. Dan pasti berhasil. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada pertolongan. Amin. Dan bagaimana Nehemia berdoa? Ayat 5 dan 7 dalam pasal 1 saya baca bagi kita semuanya. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam. Bagi bangsa orang Israel, bagi orang Israel hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, dan juga aku dan kaum keluarga aku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Nehemia tidak langsung menjuljulkan, menyorongkan keinginannya. Dia tidak berkata, Tuhan lihatlah Yerusalem sudah hancur, tolonglah. Tapi kadang banyak kita berdoa, Tuhan hepeng Tuhan, Tuhan berhasil Tuhan, Tuhan berkat Tuhan. Tapi Nehemia di sini dia memuji Tuhan. Dia agungkan Tuhan, dia sembah Tuhan. Dia berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat. Dia puji-puji Tuhan. Nehemia ini dalam doanya menyatakan siapa Tuhan itu. Bukan siapa persoalan, tapi siapa Tuhan yang dia sembah. Ayo Pak Ibu, kenal Tuhan saudara. Amin. Sehingga dikala saudara datang ke hadapan Tuhan, nggak langsung minta-minta, tapi mengenal Tuhan, mengatakan siapa Dia. Dia tahu bahwa Tuhannya adalah Allah semesta langit, Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat. Dan dia tahu Allahnya yang berpegang pada perjanjian dan kasihnya terhadap semua orang yang kasih kepadanya. Roma 8 ayat 28, seburuk apapun keadaan yang datang, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan turut bekerja membuat semua itu menjadi kebaikan. Jadi seburuk apapun datang menghampiri saudara, jangan mengeluh, ketahui kalau saudara mengasihi Tuhan, Tuhan buat itu menjadi kebaikan. Dan dikatakan, ya, terhadap orang yang tetap mengikuti perintah-perintahnya, kepada orang yang patuh kepada Tuhan, Tuhan akan berpegang pada perjanjiannya. Tadi malam kami belajar di Muda-Mudi. Firman Tuhan berkata bahwa jalan Tuhan itu adalah sempurna. Janjinya murni. Dan dia menjadi perisai bagi orang yang mengasihi dia. Bapak Ibu, janji Tuhan itu pasti digenapi karena dia bukan manusia. Amin. Ayo lakukan saja apa yang disuruhkan Tuhan bagi kita. Dan apa yang dilakukan Nehemia? Nehemia ini berdoa siang dan malam. Dia berdoa bagi orang Israel, bukan pada dirinya. Bapak Ibu, di luar sana banyak orang-orang yang melangkah menuju kepada kebinasaan. Yang tidak tahu akan kepastian keselamatan jiwanya. Yang hidupnya masih di luar Kristus. Ayo berdoa bagi mereka. Berdoa dengan hati yang menang. Hati yang terbeban. Hati yang mengasihi. Bapak Ibu mungkin bisa bercucuran air mata, tidak ada masalah. Ayo kita kasihi keluarga kita, abang kita, kakak kita, adik kita, saudara sepupu kita. Paromain kita, hela kita, cucu kita. Ayo berdoa bagi mereka. Mereka belum di dalam Tuhan. Sama seperti Nehemia ini, dia berdoa buat orang Israel yang dalam tercelah. Ayo mari kita berdoa.
Dan apa yang dilakukan Nehemia, dia mengaku dosa bangsanya. Dan juga mengaku dosa-dosanya dan dosa kaum keluarganya. Apa rupanya yang dilakukan oleh Nehemia? Apa rupanya dosa-dosa bangsanya? Dikatakan kami telah sangat bersalah terhadap Tuhan. Tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tidak mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Tidak mengikuti peraturan-peraturan Tuhan yang telah diperintahkan Tuhan kepada hamba Tuhan Musa. Mereka abai akan hukum yang telah diberikan Tuhan kepada Musa. Oleh karena itu mereka diceraikan kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu, sampai di situ doa Nehemia? Tidak. Nehemia mengingatkan Tuhan akan janjinya. Dalam ayat 8 sampai 10 dikatakan, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu. Yakni bila kami berubah setia kamu akan kuceraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Nehemia ingatkan Tuhan. Yesaya berkata, akulah dia yang mengampuni semua dosa. Ingatkanlah aku supaya kamu nyata benar. Apakah Tuhan itu pelupa? Tidak. Ingatkan Tuhan. Sama seperti Nehemia ini. Dia ingatkan Tuhan kembali. Dan apa yang terjadi? Pemulihan jadi. Dan topik firman Tuhan bagi kita, sambungan dari minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu doa Nehemia, sesudah berdoa, Nehemia tidak tinggal diam. Nehemia membangun. Dan itu topik kita. Nehemia membangun. Amin. Ayo sesudah saudara berdoa, jangan tinggal diam di rumah. Ayo bangun rohani saudara. Bangun kehidupan jiwa-jiwa yang lain. Mari kita buka Alkitab kita, Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 8. Dapat Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan? Bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku. Sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asap, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana Daniel ini memulai pergumulannya dengan berdoa syafaat dan berpuasa. Nehemia maafkan saya. Nehemia ini bergumul.
Dia berdoa sesudah dia mendengar kabar orang Israel yang ada tinggal di Yerusalem. Lebih kurang 3 sampai 4 bulan, yaitu bulan Kisleu. Itu Desember 446 sebelum Masehi. Dan dia mendapat perkenanan dari raja. Yaitu di bulan Nisan tahun ke-20, bulan Maret. Jadi bulan Maret ke Desember, ya, bulan Maret atau April 445 sebelum Masehi. Jadi Nehemia berdoa agar Allah menolong supaya ia mendapat belas kasihan dari raja demi orang Yahudi. Doa Nehemia dijawab Tuhan. Nehemia berangkat ke Yerusalem sebagai gubernur, karena dituliskan dalam Nehemia pasal yang kedua ayat yang 9 sampai 20. Nanti boleh Bapak Ibu baca. Jadi Nehemia ini dia sangat terbeban, bertekun, doa, puasa selama 4 bulan. Gak heran kalau mukanya kusam. Kenapa dalam ayat 2 dikatakan tadi? Dikala raja bertanya, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Karena untuk menjadi pelayan raja nggak boleh mukamu muram. Kalau muka muram, dison maradian. Tetapi karena Nehemia ini melakukannya bukan karena persoalannya, tetapi memikirkan bangsa Israel, dia berdoa, dia mendapat kemurahan, keluasan hati dari raja. Karena dia bertekun, mengandalkan Tuhan, agar ada pertolongan bagi bangsa Israel dan Yerusalem. Bapak Ibu, biarlah kita juga demikian. Bila ada sesuatu yang kita inginkan, mari kita berdoa. Sampaikan kepada Tuhan terlebih dahulu segala keinginan kita. Bapak Ibu, kalau orang lain menggerakkan seseorang, itu bagian Tuhan. Saya saksikan apa enggak ya? Saya sangat terkejut tadi. Habis doa pelayan. Ada laporan di handphone saya. Sejumlah uang masuk ke rekening saya hari Minggu ini. Saya menangis sama Tuhan. Saya nggak tahu sampai sekarang siapa yang ngirim. Tapi ada laporan. Siap penyembahan tadi. Memang saya bergumul. Saya berdoa buat kebutuhan pelayanan, buat kebutuhan kami, buat kebutuhan anak-anak. Saya nggak tahu. Dan jumlahnya mengejutkan bagi saya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian Tuhan menolong Nehemia ini. Dia berdoa, dia tahu dia terbeban. Bapak Ibu, kami tidak meminta belas kasihan saudara, tidak. Karena kami bergantung sama Tuhan. Semua apa yang kami perlukan kami utarakan kepada Tuhan. Kalau Tuhan punya, karena kami tahu banyak bendahara-bendahara Tuhan di bumi ini. Amin. Kalau hidup kami cukup dari pelayanan. Hidup kami berdua. Soal makan minum kami tidak pernah berkekurangan. Saudara sangat pemurah. Sangat diberkati Tuhan. Amin. Tapi ada hal-hal kebutuhan kami yang kami harus minta ke sorga. Karena kami murni melayani saja. Dan Tuhan mengejutkan. Nah Bapak Ibu, apapun yang saudara inginkan saat ini, saudara minta ke sorga.
Saudara minta ke sorga. Saudara minta kepada Bapa kita yang luar biasa. Amin. Maka Tuhan dapat menggerakkan siapa saja untuk menolong saudara. Termasuk pemimpin yang berpengaruh sekalipun untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Raja Artasasta ini bukan orang yang takut sama Tuhan. Tetapi Tuhan sanggup menggerakkannya untuk menolong Nehemia untuk membangun kembali Yerusalem. Karena dia berdoa. Karena dia berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, dengan kekuatanku aku tidak mampu. Apalagi Nehemia dibawa ke pemimpinan. Dia tidak sembarangan ambil cuti. Paling banyak cutinya setahun 12 hari saja. Saya nggak tahu berapa hari dibilangnya sama raja karena nggak ada tertulis. Dia sampaikan beberapa jangka waktu sehingga dia dapat izin pergi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan Nehemia dalam membangun. Sesudah dia dapat persetujuan, sesudah dia dapat kemurahan dari raja. Karena ayat 28 B-nya dikatakan, dan raja mengabulkan permintaanku itu. Karena tangan Tuhan Allahku yang murah melindungi aku. Apakah Nehemia asal membangun saja? Tidak. Orang yang berdoa akan dapat visi dari Tuhan. Orang yang berdoa akan dapat tuntunan dari Tuhan. Dalam Nehemia 2 ayat 11 dan 12 dikatakan, maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama. Beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Bapak Ibu, karena dia berdoa, ada pimpinan Tuhan dalam hatinya. Karena ayat 12 berkata, aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Dalam pembangunan gereja kita pun nanti secara fisiknya, saudaraku, Tuhan akan berikan di hati kita. Bagaimana bentuknya, berapa lebarnya, berapa panjangnya. Amin. Kita berdoa saja, berdoa saja, berdoa saja, berdoa saja. Tuhan pasti sediakan. Amin. Bagian kita bangun dulu rohani kita. Karena gedung itu semuanya akan tinggal. Tetapi kalau rohani kita terbangun, kita bertambah-tambah dewasa, itu jaminan kita ke sorga. Bukan gedung jaminan kita ke sorga. Saudara adalah bangunan-bangunan Kristus. Amin. Jadi mari Bapak Ibu. Maupun saudara mau buka usaha yang baru, doa sama Tuhan. Saudara-saudara yang mau menikah berdoa sama Tuhan. Ada mulai gatal tenggorokannya. Karena saya bilang yang mau menikah. Saya lama berdoa buat calon istri saya. Berapa lama? 7 tahun. Doa. Banyak yang saya suka, banyak. Yang simpati lah, karena biasa itu tertarik. Orang menyukai kita ya bebas. Dan orang kita juga menyukai seseorang kan bebas, nggak ada yang larang kan. Tapi soal itu jodoh kita itu kan urusan lain. Sampai suatu hari saya usir beberapa orang di tengah-tengah gereja. Saya berkata, pikir dulu bang, pikir dulu sana. Saya mau bicara sama dia ini. Di tengah-tengah gereja saudaraku, yang gereja yang besar. Saya sampaikan isi hati saya sama dia. Dan dia berkata diam. Tapi hati saya sudah plong. Hati saya senang.
Walaupun belum dijawab iya. Teman-teman yang pada mendesak, udah kau tanya bang, apa jawabannya? Saya bilang sudah iyanya itu. Kenapa? Karena berdoa. Dan saya sudah berkata sama Tuhan, Tuhan sekali saya pacaran, itu istri saya. Dan itu teman hidup saya seumur hidup. Saya nggak coba-coba. Karena berdoa. Ada nggak tantangan? Ada. Pernah nggak berantem? Pernah. Beberapa waktu yang lalu kami nostalgia. Karena kami mengunjungi Pak Simajuntak, kami keliling dengan kota. Karena sekitar situ kami dulu, pacaran-pacarannya. Pernah kita berantem di sini kan bang, katanya. Saya udah lupa, saya bilang. Bapak Ibu, kalau kita berdoa, Tuhan akan memimpinkan kita, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memberikan visi di dalam hati kita. Sehingga kita tahu apa yang kita lakukan. Nehemia ini tahu apa yang harus diperbuatnya. Dia bawa beberapa orang saja dan dia keliling. Dia survei. Nehemia mensurvei dengan cermat mengenai kerusakan-kerusakan tembok-tembok Yerusalem. Dan bersama dengan survei itu dia menghitung biayanya. Berapa batu bata, berapa besinya, berapa semennya, berapa lebar pintu gerbangnya, berapa tingginya, berapa biayanya per meter. Tidak asal saja. Tetapi dia survei, dia kalkulasi biayanya. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita. Dikatakan dalam Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya. Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu memulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ayo, kita bangun gedung kita nanti, kita juga duduk diam, kita hitung biayanya. Sehingga sekali kita mulai sampai selesai. Amin. Tidak terbengkalai. Apalagi sampai proyek mangkrak. Karena kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Amin. Apapun yang saudara lakukan. Ayo pemuda-pemudi. Mungkin sudah waktunya berumah tangga. Saya sejak lahir baru saya berdoa. Bahkan sejak anak saya lahir. Cornelia Pipe saya doakan jodohnya. Ini sampai sekarang belum ada pacarnya. Tapi saya sudah doakan jodohnya. Karena saya tidak mau saya gagal berumah tangga. Saya tidak mau gagal anak saya berumah tangga. Sekali dia berumah tangga, sampai kakek nenek, sampai kematian yang memisahkan. Amin. Ayo doa. Rencanakan. Amin. Demikian juga saudara kalau mau membangun rumah, rencanakan matang-matang. Dalam anggaran rumah tangga saudara juga rencanakan matang-matang. Jangan lebih besar pasak dari tiangnya. Penghasilan 4 juta, 5 juta. Uang keluar 7 juta per bulan. Utang 2 juta sebulan. Ada yang ketawa dia. 1 tahun berapa utangnya? 24 juta. Ayo rencanakan matang-matang. Dengan nampak 5 juta saudara masih bisa nabung 1 juta. Cukup semuanya. Amin. Kok bisa lari sampai situ ya? Saya sayang pada saudara. Ya. Karena memang ini mungkin bodoh menurut orang dan kecil kelihatannya. Tapi sama seperti Nehemia ini, dia merencanakan semuanya. Dikala istri saya berkata, Pak, aku sudah telat. Maaf, gak datang bulan lagi. Saya tahu dia telat. Sejak saat itu saya tabung uang saya 50.000 setiap bulan. Bukan setiap hari.
Kalau setiap hari nggak cukup, apa yang saya terima? Tapi setiap bulan, apa tunggu sisa dulu? Tidak. Gitu saya dapat berkat amplop isinya sekian. Waktu itu masih 400 ribunya sebulan dapat saya. 50 ribu saya sisihkan. 400 ribu hitung-hitung pun nggak cukup Bapak Ibu. Tetapi saya sisihkan 50 ribu setiap bulan. Awal bulan setiap dikasih berkat saya langsung pergi ke BRI. BRI itu lihat dari atas sampai bawah sama saya. Karena setiap bulan saya store 50 ribu saja. Ini bapak-bapak yang bagaimana ini 50 ribu. Dari atas sampai bawah. Anak yang kedua saya tambah lagi 50 ribu. Beda nomornya saya buka nomor rekening ibu. 100 ribu. Tapi tiba mereka sekolah. Tiba mereka kebutuhan yang besar. Kami tidak kewalahan harus pinjam sana, pinjam sini karena sudah ada tabungan. Dan itu tidak pernah kami ambil. Kalau bukan kebutuhan anak yang bersangkutan. Sekarang pun demikian kami lakukan. Maaf ya, agak sedikit supaya semuanya kita terbuka. Bebaslah kita dari utang. Kalau berutang, masih berutang, gak apa-apa. Tapi berdoa, Tuhan aku mau bebas dari utang. Sekarang pun demikian. 2 anak kami kuliah, tambah 1 yang SMP. Kami sisihkan setiap minggu berkat kami. Untuk biaya sekolahnya. Seandainya nanti tiba pembayaran uang sekolah, kami tidak perlu menutupi besar lagi. Tetapi sudah disisihkan. Apa yang kami lakukan? Kalau makan tahu dan tempe saja, nggak apa-apa. Sekali-sekali makan di restoran juga. Karena ada yang traktir Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Anak-anak ibu bijak, tengok pohon besar itu. Berapa di situ ayam? Karena di pohon besar ada harga ayam per kilo. Kalau di bawah 30, ambillah 2 kilo. Biar kita stop, masukkan pelijar, kita potong-potong. Dikeluarkan setiap hari, dimasak untuk anak-anak. Ayo. Kalau nyangkal diri, gak apa-apa nyangkal diri. Kalau ketatkan ikat pinggang, gak apa-apa. Harus ketatkan ikat pinggang. Biar kita bebas. Amin. Biar kita merdeka. Amin. Merdeka bebas dari utang. Haleluya. Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu 50 ribu per bulan. Ya kecil. Istri saya suatu hari terkejut. Mertua saya laki-laki sakit dan datang ke Medan. Butuh biaya yang besar. Ayolah pinjam uang Pak. Gak usah minjam. Banyak uang kita. Karena ada tabungan. Kami hanya mendahulukan saja, tidak mertua saya 2 meninggal di hadapan kami, tidak ada yang menyusahkan. Bahkan menjadi berkat bagi kami. Kami mendahulukan saja. Saudaraku ada, nggak perlu minjam. Tetapi harus kita bayar ya, karena ini kebutuhan anak-anak. Iya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, ayo. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Mari bersekutu dengan Tuhan. Dan apa yang dilakukan Nehemia sesudah dia mensurveinya. Dalam Nehemia 2 ayat 17-18 dikatakan, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Kalau kita dapat visi dari Tuhan dan kita lemparkan pada orang lain, orang itu akan menyambut. Amin. Apalagi visi kita itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak.
kepentingan jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang mau bekerja sama dengan kita. Orang Israel yang ada di Yerusalem, mereka berkata, kami siap untuk membangun. Mereka tidak berkata, sedia hepengta. Karena jelas Alkitab menuliskan, Nabi Yesaya menuliskan, orang-orang yang tinggal di Yerusalem itu ada orang-orang yang miskin, orang yang sakit, yang tidak berdaya, ditambah Yeremia sebagai nabi. Tetapi itu pun Tuhan pakai dengan luar biasa. Karena visi yang didapatkan oleh Nehemia, mereka berkata, kami siap untuk membangun. Apakah mereka lepe-lepe mengerjakannya? Tidak. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ayo Bapak Ibu, bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Ada 2 anak, ada 3 anak, ada 4 anak, ada 5 anak, mungkin kebutuhan banyak. Sepertinya tidak sanggup. Tapi kalau kita berdoa, ada visi diberikan Tuhan di hati ini. Saya berkata tadi malam pada muda-mudi, hidupmu ditentukan oleh janji Tuhan. Hidupmu bukan ditentukan ekonomi bapak mamamu. Hidupmu ditentukan oleh janji Tuhan. Hidupmu bukan ditentukan oleh keadaan sekelilingmu. Ayo bangun dan bangkit. Pegang janji Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Itulah hidupmu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari dapatkan sesuatu dari Tuhan, apa yang saudara lakukan. Sampaikan, lemparkan di tengah-tengah keluarga saudara. Dan itu akan membuat mereka bergairah. Membuat mereka bersemangat. Membuat mereka percaya ada Tuhan yang menolong. Amin. Mungkin Bapak Ibu sudah berulang kali mungkin mendengarkan kesaksian ini. Suatu kali anak saya paling besar, waktu itu masih SMP, dia berkata, Pak, aku mau les bahasa Inggris. Yang nomor 2 berkata, Pak, aku mau les musik. Waktu itu belum bisa buat apa-apa. Yang ketiga berkata, aku juga les bahasa Inggris. Saya berkata, ayo naik semua. Kami masih bisa tarik 4. Mamanya tinggal di rumah. Saya bawa semua ke dekat stadion mini USU. Di bawah pohon besar itu kami duduk sama-sama. Nakku, segala usaha sudah kubuat, sebeginilah mampuku. Tetapi ada Bapa kita di sorga yang besar. Kalau kubuka dompetku, aku tidak sanggup membuat les. Tetapi ada Bapakku di sorga. Ada Bapamu juga di sorga. Ayo kita berdoa. Kami pegangan tangan berempat. Di bawah pohon besar itu kami berdoa, Tuhan Yesus, Engkau mendengarkan kerinduan anak-anakku ini. Segala kemampuanku sudah kulakukan untuk melayani Engkau Tuhan. Engkaulah Jehovah Jireh yang mencukupkan segala kebutuhannya. 3-tiganya mereka les. Tidak lama kemudian, yang les bahasa Inggris, dia bisa les di LIA. Yang les musik, bahkan datang gurunya datang ke rumah. Yang satu lagi, les dekat rumah. Tiap bulan Tuhan sediakan. Tiap bulan Tuhan cukupkan. Saya cerita ini bukan karena sudah berlalu, Bapak Ibu, Tuhan sudah tolong. Ayo Bapak Ibu, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menolong Nehemia, Tuhan yang menolong hamba-hamba Tuhan lainnya. Tuhan yang sama juga menolong kita semuanya, amin. Yang perlu dapatkan visi dari Tuhan. Apakah sesudah visi itu dikerjakan oleh Nehemia dan semua orang-orang yang di Yerusalem mendukung dia, berhenti, tidak ada tantangan? Ada tantangan. Karena pada saat membangun, Nehemia mendapat ejekan, mendapat pemerasan, mendapat fitnahan, pengkhianatan. Dalam Nehemia 2 ayat 19-20 dikatakan, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Gesem orang Aram mendengar itu, mereka mengolok-ngolokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil.
Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Perhatikan jawaban Nehemia ini. Tegas dia berkata, saya sudah mendapat hak penuh dari raja. Ya, maaf saudaraku. Dia tidak berkata, saya mendapat hak penuh dari raja. Atau dia tidak berkata, saya sudah dapat surat izin dari raja untuk membangun. Dia tidak menyombongkan manusia. Dia tidak menyombongkan dirinya. Tetapi dia berkata, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Ayo Bapak Ibu, jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan manusia. Beberapa firman Tuhan, beberapa minggu yang lalu itu firman Tuhan kepada kita. Kita andalkan Tuhan, amin. Kalaupun orang bermurah kepada kita, orang menolong kita, itu karena Tuhan menggerakkan dia, amin. Bukan dia yang kita andalkan, tapi Tuhan. Amin. Karena tiba-tiba nanti nggak mood dia nengok kita, berubahnya itu. Tapi Tuhan tidak pernah berubah kepada kita. Amin. Nah Bapak Ibu, mari tetap andalkan Tuhan. Dan di sini juga kita memperhatikan olokan dan cemooh. Seringkali dialami anak-anak Tuhan yang setia. Yang hari lepas hari berusaha hidup benar. Di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Akan ada olokan, akan ada hinaan, akan ada aniaya. Dan apabila kita tidak kompromi dengan dosa, saudaraku, akan banyak orang memfitnah kita, mengejek kita. Tapi biarlah kita selalu berkata seperti Nehemia ini berkata. Karena Tuhan, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Jadi mari kita tetap hidup kudus, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Hidup melakukan apa yang disuruhkan Tuhan dalam hidup kita, amin. Sehingga kita dikaruniakan keberhasilan dan keberuntungan dalam segala apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu, bagaimana mereka membangun? Apakah asal-asal? Tidak. Nehemia ini sesudah mensurvei, dia tentukan sebatas ini kelompok ini, sebatas ini kelompok ini, sebatas ini kelompok ini. Tidak asal-asal. Dan bangsa Israel mengerjakannya, yang tinggal di sisa di Yerusalem, Nehemia 4 ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Dan apakah mereka berhenti berdoa dalam membangun? Tidak. Walau ada oposisi, walau ada hinaan, walau ada ancaman, apa yang mereka lakukan? Umat itu berdoa. Dan di samping mereka berdoa, mereka berjaga-jaga, waspada, sambil bekerja. Nehemia pasal 4 ayat 9 dikatakan, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ayo, mari berdoa sambil berjaga-jaga. Yesus pun mengajarkan demikian. Jadi mereka berdoa sambil berjaga-jaga, yang sebelah kanan membangun, yang kiri pegang tombak, yang kanan membangun. Dan umat itu nggak kecut hatinya walau ada tantangan. Sanbalak dan Tobia mengancam mereka. Tapi umat itu menunjukkan keberanian, ketetapan hati dan iman ketika berhadapan dengan perlawanan musuh. Bapak Ibu, ayo kalau ada pun musuh menggoncang hidupmu, menggoncang rumah tanggamu, menggoncang ekonomimu, jangan menyerah.
Setan tidak akan berkata, udah ikut Yesus kau ya, sudah percaya kau ya, ayo beres semuanya. Suamimu ikut sama kau, seperti apa yang kau inginkan. Dompetmu juga penuh-penuh, ya nggak ada persoalan. Anakmu beres, semuanya patuh-patuh. Nggak ada setan katakan demikian. Setan berusaha. Alkitab berkata dia berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Karena setan tidak punya gigi lagi, dia punya auman saja. Au! Sepertinya mirip ya, saudara ketawa. Syukur masih mirip. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, dia akan tunjukkan hal yang tidak baik. Dan menunjukkan musuh-musuh, bahkan memakai orang. Nggak mungkin lah. Dang tohoi. Bagaimana bisa? Tetapi Nehemia dalam ayat yang 14, Nehemia 4. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ayo Bapak Ibu, jangan takut terhadap masalah. Masalah harus dihadapi. Jangan buat masalah Bapak Ibu. Karena kalau saudara nggak buat masalah pun masalah datang sendiri. Apalagi cari masalah. Cari aja kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kalau ada masalah hadapi. Nehemia berkata, ingatlah kepada Tuhan Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Mereka bangun dan bangkit dan berani. Kalau setan mengoceh rumah tangga saudara, mengganggu usaha saudara, katakan, ini dadaku, mana dadamu? Untuk itu mari kita penuh kaya dengan firman Tuhan. Amin. Sehingga kita tahu apa janji Tuhan dalam apa yang kita hadapi. Dan Tuhan pasti menolong. Apakah Nehemia selesai membangun? Selesai. Saya sangat terkejut. 52 hari dia selesaikan membangun tembok Yerusalem. Ketika tembok Yerusalem selesai dalam 52 hari, musuh orang Yahudi pun harus mengakui bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan bantuan Allah. Bapak Ibu, menurut kita mustahil, saya pun mustahil saya rasa melayani sampai bisa masih berdiri sampai sekarang ini. Bagi saya pun mustahil ini, kami masih bisa hidup, kami berlima, itu mustahil bagi saya. Tetapi saya tahu Tuhan yang menolong. Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kami. Amin. Dan banyak juga orang-orang lain menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan atas Nehemia ini dan bangsa Israel. Dan Bapak Ibu, biarlah sekeliling kita tercengang-cengang akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena Nehemia 4 ayat 6, 15-16 dikatakan. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Ayo berdoa, menantikan Tuhan, dan apapun keinginan kita, kita doakan. Dan kalau sudah dapat pertolongan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau ada musuh, jangan menyerah. Lihat tangan Tuhan menolong saudara. Amin. Lihat tangan Tuhan menolong rumah tangga saudara. Lihat tangan Tuhan menolong, memberikan jalan keluar dari setiap masalah persoalan yang saudara gumulkan. Lihat tangan Tuhan menolong saudara dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara. Lihat tangan Tuhan menolong saudara dalam menyusun skripsi saudara.
dalam studi saudara, dalam perkuliahan saudara, dalam segala kebutuhan saudara. Biarlah kita meneladani Nehemia ini, supaya kita dapat membangun hidup kita. Amin. Dan juga membangun bangsa ini. Bapak Ibu, Tuhan senantiasa melaksanakan bagiannya. Ketika umatnya melaksanakan bagian mereka dengan iman dan bertekun, dengan mengandalkan Tuhan. Jadi marilah kita semuanya, sidang jemaat Tuhan dan Bapak Ibu yang ada di rumah, mari melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Bagian selanjutnya Tuhan yang urus. Amin. Kalau ada tantangan, jangan menyerah, jangan berhenti, maju terus. Haleluya. Gak bisa berlari, ayo berjalan. Gak bisa berjalan, ayo merangkak. Tetapi tetap maju bersama Yesus. Karena bersama Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya semuanya kita diberkati Tuhan lewat firman Tuhan ini. Mari kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami mau Tuhan meneladani Nehemia ini Tuhan. Sehingga kami semuanya bertumbuh dalam Engkau. Dan dapat membangun kehidupan kami. Membangun apa yang telah letakkan di hati kami Tuhan. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Amin. Haleluya. Engkaulah perisaiku Tuhan saat badai hidup menerpaku. Mari Bapak Ibu kita percaya Tuhan perisai kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai hidup kami ya Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu kan bertahan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, tak tergoyah, karena Yesus menolong, karena Yesus. Sekali lagi katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan
pun tak tergoyahkan. Pun tak tergoyah karena Yesus, karena Yesus, karena Yesus, karena Yesus, karena Yesus menopang hidupku, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Engkaulah perisai hidup kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, mata kami tertuju kepadamu. Kami dapat menang Tuhan, bersamamu kami bisa, bersamamu kami mampu, bersamamu Tuhan kami dapat melakukan perkara yang besar. Oh, kami mengandalkan Engkau, kami berharap kepadamu, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Haleluya. Bukan dengan kuat kami Tuhan, bukan dengan gagah kami, dengan Allah kami bisa. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang maha besar, Engkau Tuhan yang maha mulia, Engkau Tuhan yang maha dahsyat. Bersamamu kami dapat Tuhan, bersamamu kami bisa Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu, kami percaya padamu. Haleluya. Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Kami tidak melihat kepada kesanggupan kami, kami tidak melihat kepada kemampuan kami, tetapi kami melihat kepada Tuhan yang besar, tetapi kami melihat kepada Tuhan yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukannya bagi kami. Bapak Ibu, Yesus baik. Ya, Yesus, Dia baik bagi kita, saudaraku. Ya, Yesus baik, Dia baik buat saya. Percayai hal ini, katakan ya. Kebaikan Tuhan Bapak Ibu, lihat kepada Tuhan yang mampu, Tuhan yang besar. Jangan lihat kepada kesanggupan kita. Dia baik. Dia Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik.
bersama dengan Engkau. Haleluya. Kami dapat melakukan Kami melihat perkara-perkara yang kepada besar. kemampuan-Nya. Kami akan terus merendahkan Syukur diri kepada kami di hadapan-Mu, datang kepadamu berdoa Tuhan, memohon pimpinan-Mu Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Tuhan, bagi sidang ini, bagi pembangunan gereja-Mu Tuhan, bagi hidup kami, bagi anak-anak kami, bagi usaha kami, bagi pekerjaan kami, bagi studi kami, Amin. bahkan dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau berikan kesan di hati kami, Engkau memimpinkan kami, berikan visi bagi kami Tuhan, sehingga kami bertindak sesuai dengan ketetapan-Mu, seperti apa yang Kau perintahkan, seperti apa yang Kau suruhkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin.